A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarga Abdullah memelihara ikan dalam keramba. Tanda Allah menelantarkan seorang hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita setuju, teman-teman pasti setuju, bahwa kita tidak mau ditelantarin. Emang enak ditelantarin? Kagak. Tapi kalau kita ditelantarkan sama Allah, maka ini dunia seperti tidak ada gunanya. Kelezatan apapun tidak ada gunanya. Kenapa? Karena Allah yang memiliki surga dan neraka. Kenikmatan, kelezatan, apa yang kita cintai di dunia ini, Allah semua yang punya. Buat apa hidup enak di dunia kalau kita nggak dapetin surga? Buat apa kita bahagia di dunia kalau kita sengsara di akhirat? Maka ketika Allah menelantarkan seorang hamba, maka hamba dia sangat merugi, sangat-sangat rugi. Dan kalau itu adalah kita, maka kita pasti bisa merasakan ruginya. Kita akan merasa rugi, sebenar-benar rugi. Karena ujungnya pasti kesengsaraan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bayangkan, kita kerja di kantor, kita kerja begitu semangat. Dapat si gaji dapat besar, tapi gak pernah ditanya oleh atasan kita. Atasan lewat, berpapasan dengan kita, tapi dia tidak menyapa. Kita menyapa, dia tidak melirik. Apa enak? Enggak. Itulah sama halnya ketika kita ditelantarkan oleh Allah. Kita doa sama Allah, ya Allah, dan sebagainya. Tapi Allah tidak menghiraukan. Allah tidak menganggap kita sebagai orang yang dicintainya, orang yang dikasih sayang. Maka pasti kita akan merasa bersedih. Ingat kisah dulu 3 sahabat yang dia tidak ikut perang Tabuk. Apa hukumannya? Ditelantarin. Ketika Rasulullah pulang dari medan perang, para sahabat kaum munafik yang tidak ikut berperang datang kepada Rasul, mengungkapkan alasan-alasannya kenapa tidak ikut. Rasul tahu mana sahabat yang munafik, mana sahabat yang benar-benar tidak, yang benar-benar sahabat mengakui beliau dan ingin berangkat. Rasul tahu. Dan 3 sahabat yang tidak ikut berperang gara-gara apa? Menunda-nunda persiapan ketika akan perang Tabuk. Dinanti akhirnya tertinggal. Dan itu yang membuat dia tidak ikut perang Tabuk. Rasul tahu. Tapi apa hukumannya? Rasul menerima alasannya. Untuk 3 sahabat ini, Rasul sampaikan kepada para sahabat, jangan ditanya kepadanya. 30 hari para sahabat tidak ada yang mengajak dia berbicara. Sahabat ini bertanya, menyapa, tapi tidak dijawab. Karena Rasulullah memerintahkan, jangan ajak dia bicara. Selama 30 hari dia tidak berbicara, tidak bisa berbicara dengan siapapun. Hatinya sepi. Hidup ini seperti dalam kuburan, gak ada yang bisa diajak bicara. Kalaupun diajak bicara tidak menjawab. Setelah 30 hari, setelah 40 hari, ada sahabat yang mengatakan dia harus menjauhi istrinya. Bayangkan teman-teman, kalau buat yang berkeluarga, hukumannya dia harus menjauhi istrinya. Tapi bukan untuk dicerai, dijauhkan. Tidak boleh berdekatan. Ini rasanya Masya Allah. Buat para sahabat 3 ini, mereka seperti tidak hidup. Dia seperti mati. Seperti mayat hidup yang tidak ada teman, tidak ada yang bisa diajak bicara. Tapi mereka itu bertobat atas kelalaian mereka yang selalu menunda-nunda. Hingga akhirnya pada hari ke-50,
Rasulullah mendapatkan wahyu bahwa taubat mereka diterima, dan para sahabat yang merindukan perjumpaan mereka pun tersiksa karena tidak berbicara dengan sahabat mereka. Mereka mengucapkan selamat. Mereka pun rindu kepada 3 sahabat ini yang Allah hukumlah ya Rasulullah, karena mereka menunda-nunda dari berperang. Mereka tobat, mereka terima tobatnya. Dan Rasulullah pun bahagia. Kenapa? Karena Rasul pun rindu. Mereka sahabat yang benar-benar mencintai Rasul, beriman, ingin perang, hanya saja menunda-nunda. Betapa bahagianya 3 sahabat ini, sahabat. Teman-temanku, betapa bahagia, langsung sujud syukur ketika para sahabat mengucapkan, datang berlari berkuda, karena ingin menyampaikan pesan Rasul bahwa mereka sudah diterima taubatnya dan mereka bisa berbicara seperti biasa. Mereka sujud syukur karena hidup menjadi lebih hidup, bukan karena email. Hidup menjadi lebih hidup, bukan, tapi karena hukumannya sudah dicabut oleh Allah yang tadinya menelantarkan mereka di dunia ini gara-gara menunda peperangan, ikut perang Tabuk. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar dari kisah ini, mudah-mudahan kita tidak termasuk dari orang-orang yang ditelantarkan oleh Allah, karena pasti kesengsaraan yang kita dapatkan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Kurang dalamnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.